Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 2 semester 1 yaitu kalimat thayyibah ta'awud. Nah, thayyibah itu sendiri memiliki arti perkataan yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu berisi tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sih kita membaca ta'awud? Nah, kita membaca ta'awud itu ketika kita akan memulai suatu pekerjaan atau memulai suatu pembelajaran. Nah, ta'awud itu sendiri secara bahasa memiliki arti memohon perlindungan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita membaca ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang memiliki arti aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi kita dituntut untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat thayyibah ta'awud. Kalimat thayyibah ta'awud bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ta'awud itu juga bermakna pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus berlindung kepada Allah karena setan itu selalu berusaha menggoda manusia. Jadi, menggoda dari segi kegiatan kita, dari pikiran kita. Setan merupakan makhluk laknatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Setan adalah makhluk laknatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu senang kepada manusia ketika manusia melakukan kejahatan. Dan setan itu berjanji bahwa akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Jadi, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktu mengucapkan kalimat ta'awud itu kapan? Pertama, yaitu ketika akan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, yaitu ketika akan melakukan ibadah sholat. Ketiga, ketika hati merasa tidak tenang atau gelisah. Jadi ketika kita hati gelisah atau tidak tenang atau memikirkan sesuatu yang tidak pasti, itu harus membaca ta'awud. Dianjurkan ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu sebelum melakukan perbuatan baik. Jadi ketika kita mempunyai niatan berbuat baik, nah itu di situ kita membaca kalimat ta'awud. Yang kelima yaitu ketika akan memulai berdoa dan berzikir. Nah, yang terakhir yaitu apa sih manfaat mengucapkan kalimat thayyibah ta'awud? Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi. Yang kedua yaitu merasa bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang keempat yaitu terhindar dari perilaku buruk dan kemaksiatan. Yang kelima yaitu terhindar dari godaan setan. Sedangkan yang keenam yaitu memberikan ketenangan hati. Yang ketujuh yaitu menghilangkan nafsu amarah. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari kita harus membaca kalimat ta'awud. Entah itu akan beribadah, sholat, mengerjakan sesuatu, terus belajar. Agar apa? Agar kita senantiasa dalam lindungan Allah dan juga agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran selanjutnya yaitu mengenal Asmaul Husna terkhusus Al-Hafid dan Al-Wali. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengenal Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna, asma yang berarti nama, sedangkan husna yang berarti baik. Nah, nama-nama Allah yang baik itu ada berapa? Ada 99 yang tercantum di dalam Al-Quran juga ada. Nah,
kita masuk dalam pembahasan. Al-Hafidz artinya apa? Ada yang tahu? Nah, Al-Hafidz yaitu Maha memelihara. Jadi Allah senantiasa menjaga semua makhluknya. Allah yang memelihara berjalannya bumi, bulan, matahari, planet agar tidak berbenturan dan selalu berjalan di garis edarannya. Nah, dengan mengimani Al-Hafidz, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memiliki sifat Al-Wali yang memiliki arti yang maha melindungi. Nah, Allah melindungi siapa saja yang beliau kehendaki. Allah melaknat orang yang meminta perlindungan selain kepadanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal, yang memiliki arti, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Jika kita memohon perlindungan kepada selain Allah, misal pada dukun, tukang sihir, patung, atau berhala-berhala, itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah atau biasa disebut syirik, dan balasannya neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah melindungi manusia dengan bimbingannya dari kegelapan menuju cahaya jalan yang benar. Jika ingin ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memiliki sifat penolong. Dan jika kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertakwa dan menjadi manfaat bagi orang lain dan makhluk Allah yang lain. Nah, anak-anak soleh dan solihah, semoga kita bisa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari.